Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Dafarafi DDS. Nah, saya berasal dari Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat tema yang berjudul Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Pedoman dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat menganut pada Project Management Unit atau PMU. Nah, hal ini mengantisipasi terhadap kejadian yang tak diinginkan atau situasi darurat. Nah, ketentuan ini merupakan bagian dari komitmen proyek untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja serta berkelanjutan kegiatan. Nah, dalam kegiatan yang dengan proyek ataupun terhadap adanya bencana, nah, kita harus memiliki pedoman agar pada saat pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar. Apa pengertian dari kesiapsiagaan? Nah, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan memiliki siklus, di mana siklus ini bisa diambil awalnya dari mana dan akhirnya di mana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang siklus yang dimulai dari perencanaan. Yang pertama ada perencanaan, di mana pada kesiapsiagaan ada hal yang ingin kita rencanakan, di mana pada saat awal terjadi suatu bencana atau pelaksanaan proyek, nah, perencanaan inilah yang nanti akan kita acu terhadap pelaksanaan ke depannya. Hanya ada pengorganisasian dan persiapan sumber daya air, sumber daya baik itu manusia ataupun sumber daya alam. Hanya ada pelatihan dan latihan. Agar terjadi SDM yang bermutu tinggi, tentunya pelatihan dan latihan ini harus kita laksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya evaluasi apakah kegiatan yang kita lakukan setelah adanya kesiapsiagaan ini berjalan dengan lancar ataukah ada kesalahan dalam saat pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, setelah dievaluasi, kita melakukan perbaikan agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Kesiapsiagaan ini tentunya memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah satu, menangani ancaman lebih cepat dan tepat, menangani kerentanan lebih cepat dan tepat. Tiga, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan bencana yang akan terjadi. Empat, membangun kerjasama para pihak yang dapat mendukung dalam penyelenggaraan upaya pengelolaan pasca bencana. Dan yang kelima yaitu meminimalkan dampak bencana. Jika kesiapsiagaan berjalan dengan baik, tentunya tujuan-tujuan yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam penyelenggaraannya, kesiapsiagaan ini dibagi menjadi tiga. Yang itu pada saat pra bencana atau sebelum terjadi bencana. Yang kedua, saat tanggap darurat atau sedang terjadinya suatu bencana dalam proyek tersebut atau dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya pasca bencana setelah terjadinya bencana. Yang pertama, kita akan bahas tentang pra bencana. Pra bencana adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila bencana alam terjadi dan sebagainya. Tentu dalam masyarakat dan dalam proyek, kita harus menyiapkan pra bencana ini. Karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Tahap pra bencana ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, situasi tidak ada bencana, dan yang kedua, situasi terdapat potensi bencana. Pada saat situasi tidak ada bencana, hal yang perlu kita lakukan yaitu adalah menyiapkan pertama perencanaan, yang kedua pencegahan, yang ketiga pengurangan risiko, yang keempat itu pendidikan, yang keempat, yang kelima yaitu pelatihan, yang keenam penelitian, yang ketujuh yaitu penataan tata ruang. Pada saat tidak ada bencana, tujuh hal ini harus kita rencanakan dengan baik sebaik-baiknya. Dan ada situasi terhadap potensi bencana. Nah, ketika pihak penanggulangan bencana atau dari pihak yang memiliki tetap ada potensi bencana mengatakan bahwa terjadinya potensi bencana, maka hal yang harus kita lakukan yaitu pertama, mitigasi.
Yang kedua, peringatan dini kepada para masyarakat agar segera menjauh dari lokasi bencana tersebut. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan untuk meminimalisir bencana yang akan menimpa pada masyarakat. Hanya hal yang penting yang dapat dilakukan saat prabencana. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi atau kecelakaan pada proyek terjadi. Yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi rentan saat gempa bumi, seperti merunduk, pelindungan terhadap kepala, berpegangan tangan, atau menenun bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat selamatan standar, dan persediaan obat-obat. Yang keempat, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Dalam melakukan saat prabencana ini, tentunya setiap aspek masyarakat harus berperan penting agar pada saat terjadi bencana, kita bisa meminimalisir dampak yang bisa mengakibatkan terhadap halayak orang banyak tersebut. Nah, yang kedua adanya pada saat tanggap darurat. Apa sih tanggap darurat itu? Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Dalam kondisi tanggap darurat, ada hal-hal dan poin penting yang harus kita lakukan supaya bisa membantu untuk masyarakat. Yang pertama ada pengkajian cepat. Nah, pengkajian cepat ini harus kita kaji dengan secepatnya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Yang kedua, keadaan darurat. Keadaan darurat ini kita harus tidak boleh membuat masyarakat itu merasa panik. Yang ketiga, mengevakuasi korban dengan secepat-cepatnya dari tempat terjadinya suatu bencana atau suatu tempat kegagalan proyek. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Pada saat terjadinya bencana, tentunya kebutuhan dasar yang ada pada masyarakat itu ada yang hilang dan ada yang tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, kita harus memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat tersebut. Yang kelima, ada perlindungan. Nah, perlindungan dari orang yang terkena bencana ini harus cepat dan tepat kita lakukan. Dan keenam adalah pemulihan dari pada saat terjadinya suatu bencana. Elemen-elemen tanggap darurat. Nah, pada saat tanggap darurat, ada elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, satu, pendeteksian dan pemantauan. Seperti memonitor dan mendeteksi tanda-tanda awal kejadian darurat tersebut. Yang kedua, menggunakan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengidentifikasi ancaman. Selanjutnya ada pengaktifan dan sistem peringatan dini. Dengan menggunakan sistem peringatan dini untuk memberitahu pihak terkait tentang kejadian darurat. Selanjutnya memberikan informasi kepada masyarakat dan personal terkait. Sebelum terjadinya tanggap darurat ini, kita harus memperingatkan masyarakat bahwa akan terjadinya suatu bencana ke depannya. Dan yang ketiga ada mobilisasi dan koordinasi. Contohnya dengan mengaktifkan tim tanggap darurat dan rinci peran masing-masing anggota. Dengan berkoordinir dengan pihak berwenang, layan darurat, dan pihak terkaitnya. 4. Dengan mengevakuasi dan pelayanan medis. Contoh dengan mengorganisir evakuasi jika diperlukan, menyediakan pelayanan medis darurat kepada korban. Yang kelima, pengendalian dan penanganan situasi. Mengendalikan dan menangani situasi darurat untuk mencegah eskalasi. Contohnya, melibatkan penanganan bahan berbahaya, pemadam kebakaran, atau tindakan yang diperlukan. Keenam,
komunikasi antar sesama dengan membangun sistem komunikasi yang efektif antara tim tanggap darurat, menyediakan informasi kepada masyarakat melalui media dan saluran komunikasi lainnya. Ya, pemulihan dan rehabilitasi awal dengan memulai langkah-langkah awal untuk pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak dengan memberikan dukungan psikososial kepada korban dan keluarga agar mereka tidak panik dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ke-8, mengevaluasi dan pembelajaran untuk kita semua. Mengevaluasi respon dan kinerja tim tanggap darurat, mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Akhir, pelaporan dan dokumentasi. Membuat laporan yang dokumentatif tentang peristiwa dan tanggapan, dan menyimpan catatan yang dapat menjadi sumber informasi untuk evaluasi dan pelajaran di masa depan. Nah, dari ke-9 elemen tersebut, kita harus mempelajari dan selalu mengevaluasi agar kedepannya pada saat terjadinya suatu bencana dan pada hal yang sangat darurat, kita bisa mengevaluasi untuk meminimalisir kedepannya agar kegiatan yang kita lakukan ini untuk mengevakuasi korban itu berjalan dengan lancar ke depannya. Tanggap darurat yang efektif melibatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak berwenang, tim tanggap darurat, masyarakat yang terkena dampak. Latihan dan perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efisien dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan harus berperan lebih cepat, tepat, dan efisien pada saat kejadian tanggap darurat, agar kejadian yang tidak diinginkan ini bisa berjalan dan bisa kita atasi dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, yang ketiga ada pasca bencana. Pasca bencana, atau dalam bahasa Inggrisnya post disaster, merujuk pada periode setelah terjadinya bencana atau kejadian darurat. Tahap ini bergeser dari respon darurat ke upaya pemulihan dan rehabilitasi. Berbagai kegiatan dan langkah diambil untuk membantu komunitas dan wilayah yang terkena dampak untuk pulih dan membangun kembali. Tentunya, pada saat terjadi bencana, kita akan melihat bagaimana kejadian dan tempat setelah terjadinya bencana tersebut. Sini, pihak masyarakat dan pihak pemerintah harus bekerja sama dalam tahap pemulihan agar masyarakat bisa hidup normal kembali. Pasca bencana berbagi menjadi dua. Yang pertama, rekonstruksi, dan yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pengembalian sistematis ke status sebelum bencana. Ini adalah tindakan yang diambil setelah terjadi bencana agar struktur dapat berfungsi. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan jangka panjang rumah Anda yang mungkin Anda untuk tinggal di sana lagi. Hal penting yang harus diperbaiki langsung pasca bencana. Yang pertama adalah prasarana dan sarana bagi masyarakat agar masyarakat bisa berkegiatan seperti orang normal kembali. Kedua, sosial. Tentunya dampak sosial ini pasti akan berubah sesignifikan mungkin. Yang ketiga, itu adalah masalah ekonomi. Keempat, kesehatan. Yang kelima, keamanan dan ketertiban. Dan yang keenam adalah lingkungan. Aspek utama pasca bencana. Yang satu, pemulihan fisik dan infrastruktur. Dengan memulai rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah. Mengidentifikasi dan melibatkan sumber daya untuk mendukung pemulihan fisik. Kedua, rehabilitasi sosial dan ekonomi. Dengan memberikan dukungan sosial dan ekonomi pada individu dan keluarga. Dengan mengembangkan program untuk memulihkan mata pencaharian dan kehidupan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut. Yang ketiga,
pelayanan kesehatan dan psikososial, dengan menyediakan layanan kesehatan untuk merawat korban dan mengatasi masalah kesehatan pasca bencana. Nah, tentunya pada pasca bencana, banyak korban yang terkena trauma terhadap bencana tersebut. Dengan menyelenggarakan program psikososial untuk membantu individu dan keluarga mengatasi trauma. 4. Dengan merekonstruksi komunitas. Dengan mendukung pembangunan kembali komunitas yang terkena dampak. Tentunya dengan memulihkan fungsi sosial dan ekonomi komunitas. Kelima, evaluasi dan pembelajaran. Dengan mengevaluasi penyeluruh terhadap tanggapan dan pemulihan pasca bencana. Kedua, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk memperbaiki kesiapsiagaan dan respon di masa depan. Yang keenam, penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan. Dengan menguatkan kapasitas komunitas dan lembaga untuk menghadapi bencana di masa depan, dengan meningkatkan sistem peringatan dini dan respon cepat. Selanjutnya, 7. Manajemen risiko dan pengurangan risiko bencana. Dengan mengintegritaskan pembelajaran dari pengalaman bencana sebelum-sebelumnya dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Yang kedua, mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Yang ke-8, mereintegrasi dan fungsi. Dengan mengelola proses dan reintegrasi dan pemulangan fungsi. Tentunya dengan menyediakan dukungan bagi mereka yang harus membangun kembali kehidupan mereka di tempat asal supaya hidup dengan layak. 9. Mengkoordinasi dan mengkolaborasi. Melibatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Tentunya dengan memastikan kolaborasi yang efektif untuk memaksimalkan hasil pemulihan. Pasca bencana adalah tahap yang kritis dan membutuhkan pendekatan holistik serta kerjasama yang erat antara semua pihak terlibat. Agar kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali dan masyarakat bisa hidup dengan layak, tentunya kerjasama dari seluruh pihak harus berjalan dengan cepat dan koordinir agar masyarakat bisa hidup seperti semula lagi. Setelah dari 3 hal yang kita perhatikan tadi telah kita lakukan, selanjutnya kita mengevaluasi agar kesiapsiagaan masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga memenuhi poin-poin seperti pertama, pengetahuan sikap terhadap risiko bencana, tentang pemahaman ancaman bencana, dampak dan sikap kemudian terhadap risiko bencana. Yang kedua poinnya yaitu kebijakan, supaya mendapat upaya konkret pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana. Yang tiga, rencana tanggap darurat bencana dengan mengevakuasi dan simulasi. Yang keempat, sistem peringatan dini suatu bencana. Dan yang terakhir, berkemampuan mobilisasi sumber daya supaya mendapatkan sumber daya yang bagus dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, ada rencana lagi ketika terjadinya untuk mendapatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat hal yang baik, yaitu rencana kontingensi. Setelah semua masyarakat telah dilakukan sosialisasi dan edukasi, maka perlu juga dilakukan rencana kontingensi. Apa sih rencana kontingensi itu? Rencana kontingensi adalah proses perencanaan ke depan untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Rencana kontingensi ini dilakukan setelah ada tanda-tanda awal akan terjadinya bencana atau adanya peringatan dini atau early warning. Beli bola di warung ayah, beli tomat warung Bu Asi. Cukup di sini presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Thank you. Saya M. Dafa Raffi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.